Halo semua, kembali lagi dengan kelompok kami 5. Kali ini kami akan membahas nama obat diazepam. Selamat menonton. Apa itu diazepam? Diazepam merupakan obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan memberikan efek sebagai penenang dengan cara mempengaruhi neurotransmitter yang berfungsi memancarkan sinyal ke sel otak. Diazepam merupakan golongan dari obat benzodiazepin, dan obat ini biasa digunakan untuk mengatasi gejala putus alkohol akut, gangguan kecemasan, insomnia, serta kejang-kejang. Nama generik dan nama paten diazepam. Nama generiknya diazepam dan nama patennya yaitu analsik, metaneuron, neurindo, neurodial, potensik, frozepam, trazep, valdimex, valisanbe, dan valium. Kemudian untuk sediaan bentuk obat diazepam tersedia dalam bentuk tablet, injeksi, dan suppositoria. Diazepam tergolong dalam obat hipnotik sedatif yang memiliki efek kuat pada sistem saraf otonom perifer. Diazepam juga tergolong dalam obat psikotropika, dan diazepam merupakan golongan benzodiazepin yang termasuk dalam klasifikasi obat anti-ansietas. Kemudian untuk indikasi dan kontraindikasi. Indikasi diazepam yaitu antara lain hipnotik dan sedatif, antikonvulasi, relaksasi otot, anti-ansietas atau obat epilepsi, tambahan pada putus alkohol akut, kejang, demam, dan spasme otot. Kontraindikasi diazepam. Kontraindikasi dari diazepam adalah riwayat hipersensitivitas dan pasien pediatri usia kurang dari 6 bulan. Efek samping diazepam. Efek samping dari penggunaan diazepam yaitu yang pertama, permasalahan pernafasan, yang kedua, rasa kantuk yang berlebihan, yang ketiga, penglihatan ganda, yang keempat, memar pada bibir, 5. Lemas, dan yang keenam, gerakan yang kurang terkoordinasi. Selain dampak terhadap kesehatan, terdapat dampak sosial dari penggunaan diazepam seperti sulitnya bersosialisasi dan bergaul, hanya bisa berkomunikasi dengan sesama pengguna. Farmakodinamik obat diazepam. Farmakologi diazepam bekerja dengan cara berikatan pada reseptor gamma aminobutrik acid atau GABA dan meningkatkan kemampuan inhibisi dari GABA. GABA merupakan neurotransmitter inhibisi utama pada sistem saraf pusat. GABA berperan pada aktivitas tidur, kontrol hipnosis, memori, ansietas, epilepsi, dan eksitabilitas neuron. Ikatan diazepam pada reseptor GABA di sistem limbik dan hipotalamus akan meningkatkan laju ion klorida ke dalam neuron, kemudian menimbulkan hiperpolarisasi dari membran sehingga menurunkan eksitabilitas saraf. Farmakokinetik obat diazepam. Diazepam dibahas dari aspek absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Diazepam di metabolisme di hati kemudian diekskresikan melalui urin. Selanjutnya kita masuk pada absorpsi. Diazepam dapat diberikan melalui oral, rektal, dan parental secara injeksi, intravena, dan juga intramuskular. Setelah pemberian secara oral, lebih dari 90% diazepam akan diserap dengan cepat melalui gastrointestinal. Nah, waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak
adalah 1-1,5 jam pada pemberian oral, kemudian 10-30 menit pada pemberian rektal, kemudian sekitar 1 menit pada pemberian intravena, dan yang terakhir 0,25-2 jam pada pemberian intramuskular, di mana penyerapan diazepam akan lambat jika diberikan secara bersamaan dengan makanan yang. Selanjutnya kita masuk pada bagian distribusi, di mana volume distribusi diazepam pada laki-laki usia muda adalah 0,8 sampai 1 liter per kilogram. Sebanyak 98% dari diazepam per oral atau 95-98% dari per rektal. Terkait erat pada protein plasma, terutama pada albumin dan alpha asid glikoprotein. Diazepam ini dapat menembus sawar darah kotak, plasenta, dan air susu ibu atau yang biasa kita sebut dengan ASI. Diazepam bersifat larut dalam lemak dan terindistribusi dengan cepat pada lemak dan jaringan lain. Diazepam dan metabolitnya diekskresikan melalui urin sebagai konjugat glukoronidase. Waktu clearance diazepam mencapai 20-30 ml per menit pada orang dewasa. Waktu paru eliminasi diazepam mencapai 48 jam pada pemberian oral, 33-45 jam intravena, 60-72 jam intramuskular, dan 45-46 jam per rektal. Metabolit aktif endesmethyl-diazepam memiliki paruh waktu eliminasi mencapai 100 jam. Waktu paruh diazepam memanjang pada neonatus, geriatri, dan pasien dengan penyakit hati atau ginjal. 8. Dosis dan cara pemberian. Pemberian diazepam secara oral akan diserap dengan cepat dan memiliki onset cepat tindakan. Pemberian intravena memiliki onset 1-5 menit, sedangkan pemberian intramuskular memiliki onset 15-30 menit. Durasi puncak efek farmakologis diazepam adalah 15-60 menit untuk rute intravena dan intramuskular. Dosis untuk dewasa melalui oral 2-10 mg per 2-4 kali per hari sekali atau 15-30 mg per hari dalam bentuk lepas lambat. Melalui intravena dan intramuskular 2-10 mg dapat diulang 3-4 jam bila perlu. Untuk anak di bawah kurang dari 6 bulan. Nursing consideration. Pertama, gunakan diazepam dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan hati atau ginjal. Kedua, campur larutan oral pekat atau intensol dengan makanan cair atau semi padat. Gunakan pipet terkalibrasi yang disediakan untuk dosis yang akurat. Ketiga, lindungi injeksi diazepam dari cahaya. Jangan gunakan larutan yang lebih dari sedikit kuning atau yang mengandung endapan. Keempat, berikan injeksi IM ke otot deltoid untuk penyerapan yang cepat dan lengkap. Menggunakan situs lain dapat menyebabkan penyerapan yang lambat atau tidak menyentuh. Kelima, sebelum memberikan bentuk emulsi, tanyakan apakah pasien alergi terhadap kedelai karena bentuk ini mengandung minyak kedelai. Keenam, untuk bayi atau anak-anak berikan I.V injeksi perlahan selama 3 menit dengan dosis tidak melebihi 0,25 mg per kilogram.
Ketujuh, berikan bentuk emulsi dalam waktu 6 jam setelah membuka ampul karena tidak mengandung bahan pengawet dan memungkinkan pertumbuhan mikroba yang cepat. Gunakan set infus berlapis polietilen atau kaca dan cincin plastik polietilen atau polipropilen untuk pemberian. Jangan gunakan filter dengan ukuran pori kurang dari 5 mikron karena ukurannya yang lebih kecil dapat memecah emulsi. Kedelapan, jangan mencampur bentuk emulsi dengan apapun selain bahan dasar emulsinya. Jika tidak, dapat menjadi tidak stabil dan meningkatkan risiko reaksi merugikan yang serius. Kesembilan, pantau pasien untuk reaksi yang merugikan, terutama jika pasien mengalami hipoalbuminemia yang meningkatkan risiko sedasi. Indeks keamanan kehamilan. Obat diazepam masuk ke dalam kategori D karena terdapat bukti positif dari adanya resiko yang ditimbulkan. Obat ini hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat saja, dan diazepam ini sangat tidak disarankan oleh dokter dan sebisa mungkin diganti dengan obat lain yang mengandung isi yang sama. Special precaution. Pasien dengan gangguan kejang, riwayat alkoholisme dan atau penyalahgunaan obat glaukoma sudut terbuka, insufisiensi kardiorespirasi, insufisiensi pernafasan kronis, pasien ataksia, obesitas dan lemah, kerusakan neurologis atau rektal. Hindari penarikan mendadak. CYP2C19, metabolisme ekstensif, menengah dan buruk. Ginjal dan gangguan hati ringan sampai sedang, anak-anak dan orang tua. Kehamilan dan menyusui tidak dimaksudkan sebagai monoterapi pada pasien dengan depresi, kecemasan seperti bunuh diri dapat dicetuskan pada pasien tersebut.